Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, malam itu kalau tidak ada bintang kurang keren. Siang kalau nggak ada matahari juga kurang terang ya. Salam saya pun kalau nggak dijawab kurang afdol. Maka saya akan mengucapkan salam. Mumpung ini bulan puasa, doa kita dikabulkan. Saya juga mendoakan semoga yang menjawab salam mendapatkan segala yang diinginkan, kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Mahmudah, Ibu JM, dan juga Ketua PWP atau yang mewakilinya. Kemudian ada berita bahwasanya Ibu lagi kurang sehat. Kita doakan syafa'allahu syifaan ajilah, semoga Ibu cepat sembuh, cepat sehat. Begitu pula yang saat ini sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Amin. Kemudian yang kami hormati Ibu Dewan Komisaris PT PCK. Kemudian ada Ibu Acil Hermawan, Ibu Sutarti Kemin, kemudian Ibu Reni, Ibu Reni Ifuk ya, insyaallah. Kemudian ada Direktur PT PCK Ibu Nis Susanti, dan juga teman-teman semua yang kami cintai karena Allah. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Teman-teman, tadi Bu Memeng bisik-bisik ada banyak hadiah insya Allah yang disiapkan. Harapannya nanti kajian ini bisa lebih interaktif ya, bisa lebih hidup. Nanti kalau ada pertanyaan, siapa yang mau menjawab silakan bisa dijawab. Atau misalkan Ustaz minta tolong bacakan ayat, bacakan hadis. Nanti kalau mau bisa menjawab, bisa membaca, akan mendapatkan hadiah. Ini langsung dari Ibu JM loh, Masya Allah. Bener memang ya? Masya Allah. Baik teman-teman, kita bersyukur kepada Allah. Nggak kerasa 30 hari lagi Lebaran. Betul ya? Malah kalau sekarang mungkin bukan 30 lagi, 28 atau 29 hari lagi. Kerasa nggak sih? Nggak kerasa kan? Tiba-tiba bentar lagi kita mau buka, betul nggak? Kita melewati pagi, siang, sore, dan insya Allah nanti kita akan berbuka. Saya ingatkan, silahkan berbuka dengan yang halal, karena yang manis belum tentu halal. Betul nggak? Laki-laki ada yang belum nikah di sini? Ibu memang ada nggak yang belum nikah, teman-teman PCK? Ada. Itu nggak halal melihat senyum perempuan yang bukan istrinya, ya. Jadi berbukalah dengan yang halal, karena yang manis nggak mesti halal. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Teman-teman, bahasan kita ini ada 3 kata ya, kunci, kemudian apa? Hidup berkelimpahan. Kunci kita tahu, alat untuk membuka. Hidup adalah yang saat ini kita rasakan, yang saat ini kita jalan, yang saat ini kita sedang mengisinya dengan insya Allah kebaikan-kebaikan. Kemudian berkelimpahan itu adalah sesuatu yang cukup, sesuatu yang membahagiakan hati, dan sesuatu yang kalau ada bisa dibagi kepada yang lain. Jadi ini tema yang luar biasa, tema yang sangat sejuk insya Allah untuk barang-barang kita diskusikan bersama.
Di sini sharing aja. Nanti teman-teman kalau mau ngobrol, mau tanya, mau diskusi nggak apa-apa, boleh. Ya, insya Allah sangat boleh banget gitu. Baik teman-teman, tentang kunci hidup berkelimpahan itu ada 3. Boleh di next, ini biar gampang ya. Ini dia, biar kita itu hidupnya bisa berkecukupan, berkelimpahan, dada kita ini bisa lapang, nggak sempit, pikiran kita ini bisa cemerlang, enggak selalu apa kalau bahasanya budet gitu ya. Itu adalah diantaranya dengan tiga hal ini. Yang pertama apa? Coba dibaca yang keras. Yang kedua, yang ketiga, berjamaah. Berjamaah itu artinya bareng-bareng ya. Setanggung boleh nggak apa-apa ini. Baik, yang pertama adalah bersyukur. Boleh di next, apa-apa. Oke. Baru pertama langsung deh kita bagikan hadiah, ya. Boleh siapa aja boleh angkat tangan, nanti ditulis namanya siapa. Nanti insya Allah ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, entah sekarang atau besok. Bersyukur itu apa sih? Silakan raise hand. Bersyukur itu apa? Boleh angkat tangan? Ya, boleh silakan. Apa itu bersyukur? Menurut teman-teman apa sih bersyukur itu? Bener nih, gak ada yang mau jawab. Ya silakan. Ya, Mas. Ya boleh. Baik. Yang maaf. Tadi siapa dulu? Oke, maaf. Sebenarnya butuh dewan juri ya. Kalau ada 2 mic nggak kak? Ada 2 mic, mungkin dari sini satu, mic-nya sini perempuan, biar nanti cepat ngasihnya ya. Gitu. Oke, kak siapa namanya? Iya. Ya, bisa. Ya. Kak Arwan, kak apa sih bersyukur itu menurut kakak? Bersyukur menerima apa yang menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT, terus rezeki berupa kesehatan, terus termasuk hasil usaha juga termasuk rezeki yang diberikan Allah. Masya Allah, ya betul. Itu diantara arti bersyukur. Ya, boleh kasih aplaus dong. Yeah. Oke, teman-teman, bersyukur ya itu artinya kita ini hatinya senang, lisannya memuji, kemudian kita wujudkan dengan amalan kita. Itu bersyukur. Jadi hatinya senang, lisannya memuji, kemudian amalannya adalah amalan yang baik. Misal dapat nikmat kesehatan, senang dengan kesehatan, kemudian menggunakan nikmat sehat untuk mengucapkan banyak kalimat-kalimat yang baik, berzikir dan seterusnya. Kemudian menggunakan nikmat sehatnya, mengisi nikmat sehatnya untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Contoh dapat uang, alhamdulillah, hatinya senang, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian uang yang diterima digunakan untuk yang halal. Ini namanya bersyukur. Ya. Tapi kalau dapat uang, alhamdulillah, hatinya senang, uangnya digunakan untuk maksiat, ini belum termasuk bersyukur. Karena tadi ada 3 ya. Yang pertama dengan apa? Hati, kemudian lisan, dan perbuatan.
Jadi ketika mendapatkan sesuatu, alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah, banyak ya alhamdulillah banget gitu. Banyak alhamdulillah, sedikit ya innalillah gitu. Alhamdulillah. Everything alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Itu adalah bersyukur. Nah, apa hubungannya bersyukur dengan berkelimpahan? Ya, ini adalah di antara ayat yang menyebutkan tentang bersyukur. Saya boleh dong minta yang perempuan yang jawab? Boleh nggak? Ada yang baca ayat ini? Angkat tangan silakan. Tinggal dibaca sudah ada di situ. Kalau nggak kelihatan boleh maju. Saya rasa udah pada hafal ya Bu Rini ya. Iya. Kelihatan ini wajah-wajah ustazah semua deh. Masya Allah. Ada yang mau baca perempuan? Boleh. Kalau ada yang mau baca boleh baca. Ada? Iya. Masya Allah. Dengan ibu siapa? Ibu Narti. Dari majelis taklim mana Bu? Oh bukan ya, sorry. Ya. Silakan Bu Narti dibaca. Ya. Maju boleh, lewat laptop juga boleh. Ya. Tahun. Relax, tenang. Syakartum la azi. Kok ngerasanya kayak bisa ya? Kita darussat gitu ya. Iya. Makasih Bu Narti ya. Iya. Baik. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih buat Ibu Narti. Lain syakartum, kalau kamu bersyukur, hatinya, lisannya, perbuatannya. La azidannakum, kami kata Allah pasti benar-benar akan tambah nikmatku untuk kalian. Teman-teman, jawab pengen ya. Pengen nikmatnya tambah? Bersyukur. Kenapa? Kalau kita bersyukur, Allah akan ridho dengan kita. Allah akan memberikan tambahan yang sangat banyak sehingga kita akan berkelimpahan. Maka apapun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua hidup di dunia ini merupakan kenikmatan, anugerah. Bisa nafas, nikmat gak? Nafas yang paling berat itu ketika apa teman-teman? Bernafas tanpamu. Berat banget itu. Ya, insya Allah luar biasa. Gitu. Maka dari itu nikmat-nikmat yang bisa kita miliki, ya harus kita syukuri. Karena ini semua benar-benar pemberian dari Allah Taala. Dan kalau kemudian kita nggak bersyukur, siksanya sangat pedih. Kata Allah Taala, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan siapa yang kufur mengingkari nikmatku, kata Allah, akan aku adab dengan adab yang sangat pedih. Ibu-ibu kalau lagi masak, kasihkan suaminya, tiba-tiba masakannya dibanting, sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Marah nggak? Marah. Begitu pula Allah, ini hamba dikasih nikmat, bukannya bersyukur malah kufur. Akhirnya apa? Allah pun akan marah. Ibu-ibu, dulu waktu kecil pernah lihat film itu nggak? Film sinetron yang namanya Hidayah. Pernah ya? Kita satu masa kan? Saya SD adanya film itu. Itu ada kisah yang diambil dari hadis Nabi SAW. Satu ketika ada 3 orang. Berapa? 3 orang ini semuanya sakit, semuanya punya masalah, semuanya miskin. Yang pertama sakit lepra atau kusta.
Kusta itu penyakit yang sangat mengerikan, ya, yang mana kulit itu kalau kena rusak, kemudian dia bisa mati rasa, dibakar ataupun disayat pun nggak kerasa. Yang kedua, sakit, ngapunten, mohon maaf ya, saya tidak ada bermaksud menyinggung siapapun, botak. Tidak ada rambut sama sekali, baik di kepala, di alis, pokoknya mohon maaf ya, seperti ya kulit semua gitu, sehingga orang pada takut sama dia. Kemudian yang ketiga, orang ini orang yang buta, nggak bisa lihat. Akhirnya malaikat kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyerupa seperti seseorang, mendatangi orang yang pertama. Mas, kamu pengen apa? Bahasanya seperti itu. Saya pengen, saya ini sembuh dari penyakit saya, dari penyakit kulit saya. Tiba-tiba dipegang, didoakan, sembuh. Ini kalau zaman sekarang di rupiah kali ya, gitu ya Bu ya. Gitu. Apalagi yang kamu pengen? Saya pengen punya unta yang sangat banyak. Akhirnya dikasih unta yang masih hamil, unta bunting gitu ya. Sehingga apa? Untanya akhirnya beranak pinak menjadi orang yang kaya raya. Datang ke orang yang kedua, malaikat ini, orang ini tidak ada rambut sama sekali. Orang-orang pada takut sama dia. Mohon maaf dalam tanda kutip, jijik sama dia. Akhirnya ditanya, kamu pengen apa? Saya pengen sembuh. Saya pengen punya rambut yang klimis, katakanlah ya. Biar bisa dibiak, ya. Biar bisa disempong kalau bahasa orang sini gitu ya. Akhirnya dipegang kepalanya, didoakan, tumbuh rambut, ganteng sekali jamaah, hitam rambutnya gitu ya, luar biasa, klimis kalau bahasa kita. Minta apa lagi? Saya pengen punya sapi. Akhirnya apa? Didoakan, kemudian diberikan sapi yang hamil. Ternyata Masya Allah, setelah itu punya sapi banyak sekali, satu lembah sapinya, satu lapang, satu tanah lapang yang lebar, sapi semua isinya. Sapi apa yang bisa manjat dinding? Apa Bu? Jawabannya sapi Jerman. Tapi ini gak ada hadiahnya. Oke, lanjut. Datang ke orang yang ketiga, buta, gak bisa lihat. Kamu pengen apa? Saya berharap kepada Allah, kalimatnya beda nih. Saya berharap kepada Allah, semoga Allah berkenan menyembuhkan sehingga aku bisa melihat orang lain. Karena bisa melihat itu kebahagiaan. Apalagi bisa melihat orang yang kita cintai. Masya Allah. Apalagi bisa melihat orang yang kita cintai bahagia, sukses, bahagia banget. Didoakan Bu, matanya dipegang, didoakan, sembuh. Bisa lihat, Masya Allah, aku bisa lihat. Kamu pengen apa lagi? Saya pengen punya kambing. Dikasih kambing, kambingnya kemudian beranak pinak banyak sekali. Ketika tiga-tiganya sudah sehat, rupanya menawan, kemudian menjadi hartawan, pengusaha yang sukses, pengembala yang sukses. Malaikat datang kembali dengan rupa orang seperti masa lalunya. Datang kemudian ke orang yang pertama. Tadi orang yang pertama sakit apa? Lepra atau kusta. Datang ke orang yang pertama, Pak, saya ini orang yang sangat miskin. Saya ini orang yang sangat kesusahan. Saya mau melanjutkan perjalanan tapi saya nggak punya apa-apa. Boleh nggak saya minta satu untanya? Apa kata orang ini? Enak saja. Saya ini masih punya kewajiban banyak. Saya ini masih punya hak-hak yang harus saya berikan. Kemudian orang ini mengatakan, malaikat yang menyerupa orang tadi, bukankah dulu kamu seperti saya? Sakit kulit, miskin. Bukankah harta ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala? Ya. Apa kata orang ini? Saya itu dapat ini semua itu warisan turun-temurun. Bohong. Bahasa Cilacapnya bohong apa? Ngelomboni, ngedebus kalau bahasa orang Tegal gitu ya. Akhirnya apa? Kemudian didoakan sama malaikat ini, ya sudah, kalau memang kamu dusta, semoga Allah melenyapkan semua hartamu dan mengembalikan kamu back to basic, ke keadaanmu yang dulu. Datang ke orang yang kedua dengan rupa yang sama persis,
tidak ada rambut sama sekali dalam tubuhnya. Pak, saya ini sangat susah, saya ini sangat miskin, saya nggak punya apa-apa. Kalau boleh saya meminta sapinya satu saja. Apa kata orang ini? Persis seperti jawaban orang yang pertama. Oh, nggak bisa. Saya ini masih punya banyak tanggung jawab yang harus saya tunaikan, harus saya selesaikan. Enak aja minta. Kemudian orang ini mengatakan, jelmaan malaikat. Ini mohon maaf, di sini nggak ada malaikat yang menjelma kan? Saya takut Bu, kalau di absen Bu ya, barangkali tiba-tiba ada yang menjelma gitu. Ya insya Allah malaikat datang dalam wujud aslinya gitu, nggak kelihatan. Apa kata malaikat ini? Bukankah dulu kamu seperti saya, sakit, tidak punya rambut, orang-orang takut sama kamu, menghindar dari kamu. Dan dulunya kamu miskin. Apa kata dia? Persis seperti orang yang pertama. Saya ini kaya karena mendapatkan warisan yang turun-temurun dari nenek moyang saya. Akhirnya apa kata malaikat ini? Ya sudah, kalau emang begitu saya doakan semoga kamu kalau dusta, hartanya lenyap, kamu akan sakit kembali. Next ke orang yang ketiga. Ibu sudah tahu jawabannya. Teman-teman semua sudah tahu jawabannya, ya? Apa itu? Pak, saya nggak bisa lihat. Ya. Saya pengen minta ada suara kambing ini misalnya itu. Saya pengen minta kambing ini boleh nggak? Apa kata Bapak ini? Boleh. Silahkan ambil. Saya tidak mungkin mencegah kamu yang mengambil ini atas karunia dari Allah, karena saya dapat dari Allah, betul kan Ibu ya? Rezekimu juga Allah yang nanggung. Saya punya, udah ambil aja, nggak boleh saya mencegah. Apa kata malaikat ini? Semoga harta ini langgeng bersamamu, semoga kamu mendapatkan kebaikan, dan semoga dua teman kamu mendapatkan keburukan. Seketika itu juga teman yang dahulu punya sakit lepra, kemudian sembuh, punya unta banyak, langsung meninggal semua sapinya, dan dia pun kembali sakit. Orang yang kedua, semua yang pertama unta ya Bu ya, yang pertama unta-untanya mati semua, yang kedua sapinya mati semua, kembali sakit lagi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bersyukur. Teman-teman mohon maaf, kalau saya mau lihat, saya mau tanya, dulu kita sebelum menikah atau sebelum seperti sekarang kerja di sini, kita nggak seperti ini. Kadang kita mohon maaf ya, nggak bisa beli kuota, katakanlah mohon maaf ya, sama dulu sebelum kecil nggak ada kuota Ustaz gitu, pulsa mungkin gitu Pak. Mungkin sebagian kita nggak bisa beli makanan, bahkan ketika musim hujan beli jas hujan aja nggak bisa gitu ya. Tapi kemudian mendapatkan kenikmatan yang besar, banyak melihat kita yang masa lalu. Iya ya, dahulu saya seperti ini. Dahulu saya tidak punya pasangan, saya sendirian. Teman-teman, di dalam tubuh kita ada 360 sendi, betul? Tapi sendi satu kalau sakit itu sakit banget, yaitu sendirian. Berat sekali itu ya. Sorry. Oke, yang jelas kita harus bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya untuk kita. Next slide. Ya, kita akan masuk di next selanjutnya ya. Ini dia. Bersyukur itu dengan apa tadi? Hati, lisan, dan amal perbuatan. Bersyukur dengan hati. Dalam konteks kita bekerja, kita harus mencintai pekerjaan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh dijawab cowok, boleh dijawab cewek ya. Nggak boleh dijawab yang setengah-setengah ya. Insya Allah di sini nggak ada. Gimana sih? Apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita mencintai pekerjaan? Silakan Resen. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Oke, silakan kakak. Ada mic-nya? Kalau memang bisa. Ya. Kalau nggak ada, kakak sini nggak apa-apa. Sini aja. Sini laki-laki bego nggak apa-apa. Sini. Ya. Silakan. Semoga Pak Ustaz. Oke, siapa namanya? Salam. Kuat. Pak Kuat banget gitu ya. Pak Kuat, sini Pak Kuat tengah. Menurut Pak Kuat, kalau kita mencintai pekerjaan, apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama
kita akan merasa ringan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Masya Allah. Iya. Ada yang pertama, berarti ada yang kedua. Boleh. Ya dikerjain sama Ustaz gitu. Apa kira-kira yang kedua? Setelah merasa ringan, berarti ya ini apa namanya? Ya. Nggak capek. Pak, nggak capek. Oke, Masya Allah. Setuju nggak? Setuju. Oke, Pak Kuat, thanks. Bisa lanjut ya, barakallahu fiik Pak Kuat. Makasih. Ya. Saya jadi teringat perkataannya sahabat yang bernama Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda. Abu Darda itu pernah mengatakan, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu itu akan menjadikan kamu buta dan tuli. Maksudnya gimana? Kalau orang anak-anak muda zaman sekarang mengatakan the love is blind. Cinta itu buta. Makanya ada sampai yang mengatakan, mohon maaf ini ya, kotoran itu rasa coklat kalau udah cinta. Lihat sendalnya toh, wow, cuman sendal. Ya. Sendal 10.003 katakanlah gitu ya, mohon maaf itu. Wow gitu, karena cinta. Makanya kalau kita cinta ke pekerjaan kita akan buta. Maksudnya apa? Walaupun capek, kita akan tidak melihat itu semua sebagai sesuatu yang capek. Walaupun susah, karena kita cinta dengan pekerjaan kita, nggak kerasa susah. Tuli, walaupun ada orang yang menggembosi kita, ada orang yang membuli kita, kamu itu kerja nggak usah serius-serius, nggak ada atasan ini yang lihat gitu ya. Sorry, saya kerja bukan karena atasan. Saya kerja karena saya tanggung jawab ingin membesarkan tempat kerja yang saat ini saya bekerja di dalamnya. Boleh aplaus semuanya? Iya. Barakallahu fiikum. Pak Kuat, Masya Allah. Insya Allah kuat lahir batinnya ya. Amin. Oke teman-teman, jadi kalau kita bersyukur dengan hati, kita kemudian mencintai pekerjaan kita, dan kita meniatkan pekerjaan kita itu adalah karena Allah, akan bernilai ibadah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wadinarun anfaqtahu ala ahli a'damuha ajran. Ya, 1 dinar yang kamu berikan, yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua, yang kamu berikan untuk mereka, itu adalah yang terbaik dari harta yang kamu belanjakan. Jadi teman-teman, ibu-ibu yang perempuan, kalau masak sahur, niatkan ngasih makan untuk orang yang mau puasa, dapat pahala ngasih sahur. Masak buka puasa, diniatkan untuk memberikan iftar kepada orang yang puasa, pahalanya besar. Ya, niat itu harus dihadirkan, termasuk niat dalam bekerja. Next. Kemudian bersyukur dengan lisan. Gimana cara kita bersyukur dengan lisan? Yaitu adalah dengan apa? Yang pertama, memuji pekerjaan, memuji tempat kerja, mendoakan tempat yang kita mengais rezeki dari sini. Hadirkan 3 huruf ini dalam momen doa kita. Allahumma barik li PCK wa kulli syai'in wa kulli syai'in fiha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada PCK dan semua orang yang ada di dalamnya, dari unsur yang paling tinggi sampai unsur yang paling sederhana. Doakan agar kemudian dimudahkan segala prosesnya, dimudahkan, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan PT kita ini agak sulit berkembang. Doakan atasannya, ya Allah, tolong ya Allah berikan kemudahan bagi atasan saya. Teman-teman, saya pernah punya kisah. Ada seorang pekerja yang datang kepada saya, Ustadz, saya bekerja di tempat tertentu sudah 3 kali dimutasi. Berapa kali? Dipindah tugas. Yang paling saya rasakan bahagia, yang paling saya rasakan berharga, bermakna, saya ini adalah orang yang
dibutuhkan adalah ketika saya berada di bagian yang ketiga. Kenapa? Atasan saya selalu mendukung saya. Atasan saya perhatian sama saya. Atasan saya selalu mendorong saya, memotivasi saya, menjadikan saya ini bisa berkembang. Maka perhatikan juga teman-teman kita yang sedang bekerja. Jadi dengan lisan. Ya. Kenapa? Kalau kita saling memotivasi, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim, antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, disebutkan dalam hadis ini apa? Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'do. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, insya Allah kita semua orang yang beriman, itu adalah seperti bangunan yang unsur yang satu dengan unsur yang lain saling menguatkan. Teman-teman coba kita lihat sekali kita gedung PWP ini. Apakah semuanya pondasi? Enggak ya, ada pondasi, ada lantai, ada tembok, ada kaca, ada gorden, ada lampu, ada pendingin ruangan. Semuanya berbeda. Tetapi ketika bahu-membahu menjadi satu, bangunannya indah, bangunannya kemudian ditempati dengan penuh kenyamanan. Maka dari itu, kita semua di sini di PCK ini masing-masing punya andil untuk membesarkan tempat kita bekerja. Jangan pernah mencela tempat kita bekerja. Siapa orang yang mencela tempat dia bekerja, seperti meludah di air yang akan diminumnya, seperti meludah di piring yang akan dia ambil makanan untuk dikonsumsinya. Mohon maaf, menjijikan tidak? Iya. Jangan pernah cela tempat kita bekerja. Kalau masih bisa, lanjutkan. Kalau tidak bisa, pamit dengan cara yang menawan. Next. Ya. Kita lanjut selanjutnya di sini adalah bersyukur dengan perbuatan. Ya. Teman-teman, bersyukur dengan perbuatan diantaranya adalah dengan apa? Memaksimalkan etos kerja, meningkatkan produktivitas kita. Kita kalau bisa memberikan untuk perusahaan kita 100, kenapa kita berikan cuma 10? Kalau kita bisa berikan bukan cuma fisik kita bisa berikan pikiran kita bisa berikan hati kita. Kenapa kita berikan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuskinahu. Allah itu senang, Allah itu cinta, Allah itu sayang kepada orang kalau kerja itu maksimal. Itqan, kerjanya benar-benar maksimal. Itu adalah yang pertama berkaitan dengan bersyukur. Oke, yang kedua adalah qanaah. Next. Ya, teman-teman, soal lagi. Ini soal yang keempat ya. Apa sih arti qanaah? Apa sih arti qanaah? Ibu-ibu kalau nanti berkaitan dengan timing, barangkali saya terlalu lama boleh diingetin ya, nggak apa-apa. Kodal Ustadz nggak terlalu bisa kelihatan jam di sini. Sekarang udah jam berapa? Jam 17 berapa? 17? 30? 20? Iya. Berarti masih sekitar 35 menit lagi ya? Ya, oke. Qanaah itu apa? Ada yang boleh jawab? Silakan qanaah. Ya, Ibu. Saya mohon maaf kalau ternyata saat saya belum ibu-ibu, saya masih mbak-mbak, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, biar mudah gitu. Ya. Atau saya panggil kakak semua aja ya. Kakak, silakan kak. Gitu ya. Oke, namanya siapa kak? Kak Lucy. Ya, seperti guru saya ketika SD. Ya, namanya Bu Lucy. Ya. Guru bahasa Inggris. Ya. Bu Lucy, apa Kak Lucy silakan. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa punya. Masya Allah. Merasa cukup, udah cukup jawabannya itu. Gak perlu, karena sudah benar jawabannya ya. Iya. Qanaah itu merasa cukup. Kalau orang Jawa bilang apa? Narimo ing pandu. Diberi beberapa pun, alhamdulillah. Coba kalau begini, hati kita senang nggak kira-kira? Senang lapang. Bu, mohon maaf Bapak hanya punya uang 10.000. Nggak apa-apa Pak. Masih ada beras,
ibu mau beli sayur sama tempe enggak apa-apa, walaupun makanan sederhana asalkan bersamamu jadi istimewa. Jadi berharga. Tapi kalau gombal jangan siang di Ramadan ya nggak boleh ya sebetulnya ya gitu ya. Tapi gombal yang agak lebih kepada, mohon maaf ya, sesuatu yang bisa membangkitkan gairah. Kalau yang enggak masih boleh ya gitu. Jadi qanaah itu adalah gimana hati kita ini menerima apa yang Allah berikan. Bahkan Imam Syafi'i, imam kita semua mengatakan apa? Idza ma kunta da qalbi qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Ya, perhatikan baik-baik perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini perlu ditulis dengan tinta emas. Ya. Apa kata beliau? Idza ma kunta da qalbin qanu', kalau kamu punya hati yang qanaah, hati yang nerima, fa anta wa malikud dunya sawa, kamu dengan pemilik dunia, kamu dengan raja dunia, kamu dengan Pak Jokowi sama aja. Coba lihat Pak Jokowi. Beliau pakai baju, ya, kita pakai baju. Beliau makan sepiring, kita makan sepiring. Apa ada yang makan satu wakul? Gak ada. Makanya kalau kemudian hati kita ini merasa cukup, kita dengan Raja Salman sama saja. Emang Raja Salman kalau pakai baju 10 lapis, sumuk dong. Sama. Oleh karena itu miliki hati yang qanaah, hati yang menerima apa yang Allah berikan. Hati-hati yang semacam ini adalah hati yang layak mendapatkan kebahagiaan, hati yang layak mendapatkan kelimpahan. Nerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa teman-teman? Allah tahu yang terbaik untukmu, Allah tahu yang tertepat untukmu. Maka dari itu hati kita harus nerima. Boleh next slide ya Kak? Ya. Apa ini selanjutnya? Oke. Qanaah itu akan menjadikan kita menjadi orang yang kaya sesungguhnya. Teman-teman, kekayaan itu sejatinya bukan hanya sesuatu yang kita lihat. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita punya hati yang qanaah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan yang sesungguhnya itu bukan orang punya banyak harta, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah ketika hatinya menerima, ridho dengan apa yang dimilikinya. Karena mohon maaf, kalau kekayaan adalah kunci kebahagiaan, mohon maaf, betapa banyak orang kaya yang mati bunuh diri. Kalau popularitas, terkenal, banyak fan, banyak follower adalah cara atau syarat mutlak kebahagiaan, harusnya para artis, kemudian mereka yang punya banyak followers, nggak ada dong yang bunuh diri. Tapi banyak juga kasus artis yang bunuh diri. Maka dari itu teman-teman, kekayaan yang sejati adalah ketika engkau punya hati yang ridho dengan pemberian Allah, seperti apapun atau seberapapun jumlahnya. Oke? Pengen nggak jadi orang yang kaya beneran? Syukur-syukur hatinya kaya, finansialnya juga kaya. Ini enak banget, masya Allah ya. Semoga kita semua termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Banyakin doa, masih puasa gitu. Next, ya. Insya Allah kita masih ada beberapa slide ya. Ini adalah slide yang selanjutnya, yaitu adalah apa nih? Sebutkan. Orang yang qanaah itu sungguh beruntung. Jadi teman-teman, sukses, kebahagiaan, keberhasilan di antaranya ditempuh dengan qanaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad aflaha man aslam. Orang yang diberikan Allah karunia mendapatkan agama Islam itu beruntung. Islam mengajarkan kita tentang akhlak, mengajarkan perempuan tentang jilbab, mengajarkan perempuan itu jangankan untuk dipegang, dipandang saja, kalau belum miliknya tidak boleh. Makanya jangan aneh-aneh. Assalamualaikum ufti.
Makanya saya pernah video anak-anak kecil, anak-anak ini pintar ditanya, suara burung gimana? Cici cuit gitu. Suara sapi? Oh. Suara buaya darat? Assalamualaikum. Udah ngaji belum? Udah sholat duha belum? Belum. Sujud sahwi saya. Kenapa? Ingat kamu terus. Kata ibu itu ya. Ayo ya, Islam ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa kenal Quran, kenal puasa, kenal Ramadan, kenal banyak banget. Ini nikmat. Kemudian apalagi disebutkan di antara sebab keberuntungan yang kedua adalah apa? Waruzik kafafan, diberikan rezeki yang cukup buat kebutuhan kita. Sebetulnya kalau kita hanya fokus pada kebutuhan cukup. Kadang yang nggak cukup itu apa? Gaya hidup. Kemudian yang ketiga yang terakhir disebutkan di sini ada apa adalah di sini disebutkan apa? Wa qanna'ahullahu, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Masya Allah. Next. Ya, apa ini? Yang terakhir berjamaah. Teman-teman, bekerja itu tidak bisa maksimal kalau kita ini punya masalah. Betul nggak? Kita punya pikiran. Makanya mohon maaf buat teman-teman, kalau kita punya masalah sama pasangan, jangan berlalu hari. Saya sendiri sama istri punya komitmen. Umi, kalau Abi ngambek sama kamu buat Abi Rito. Buatin teh kek, jangan kasih cyanida tapi ya. Begitu pula kalau Umi marah, Abi akan buat Rito. Dan kalau sudah jam 12 malam, apapun itu sudah nggak ada lagi kemarahan. Siapa yang mendekat duluan harus disambut. Alhamdulillah kesepakatan itu menjadikan ya walaupun ada masalah kadang, pokoknya udah jam 12 malam selesai udah. Jangan sampai istri didiemin. Paling berat loh didiemin sama suami. Begitu pula istri didiemin suami gitu ya. Pulang kerja capek-capek, harusnya disambut dengan senyuman yang ceria, malah ya Allah gak ada senyum sama sekali, eman-emannya. Jadi tolong kita berjamaah, saling support. Suami mau kerja, Mas semangat ya, aku akan merindukan kamu sejak kamu pertama kali melangkahkan kaki di rumah. Masya Allah. Ayah siang tak masakin ya, tak masakin mendoan kecap. Wah. Bila perlu kasih bekal, ya. Pokoknya saling support antara suami istri, karena apa? Suami yang berangkat dengan penuh kebahagiaan lebih produktif, betul nggak? Begitu pula para istri yang berangkat kerja dengan salim suaminya, keridhaan suaminya, delalah biidznillah ta'ala, pekerjaannya jadi mudah. Mungkin ini aja ya 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bersyukur, ayo banyakin bersyukur. Bersyukur dengan pekerjaan kita. Pekerjaan yang kita lihat berat, itu adalah impian orang-orang yang tidak punya pekerjaan, betul nggak? Secapek-capeknya kita kerja, lebih capek nganggur. Diberikan apa? Masukan, diberikan dibanding-bandingkan, kamu kok masih nganggur, tetanggamu aja udah kerja, udah bisa beli ini dan itu, berat, capek. Oleh karena itu apa? Bersyukur. Yang kedua, qanaah, terima apa yang Allah berikan, karena kalau kita terima, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang terakhir apa? Berjamaah. Yuk bareng-bareng, bergandengan tangan, bareng-bareng sama pasangan, bukan cuma di dunia tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, masih ingat gak pertama kali ketemu istri di kamar pengantin? Masih ingat? Asik banget kan? Kita nggak ngomong itunya, pertama ketemunya doang, jangan suudon gitu. Coba kalau nanti di akhirat ketemu di surga dengan kecantikan yang jauh berkali-kali lipat, dengan ketampanan dan kegagahan yang jauh berkali-kali lipat, dengan cinta yang lebih murni, dengan cinta yang lebih tulus, bahagia nggak? Bahagia banget. Oleh karena itu, mari banyak syukur, mari qanaah, bareng-bareng kita saling support, bareng-bareng kita saling tolong menolong. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selanjutnya apa Kak? Sudah jam berapa? Barangkali sudah cukup ya, cukup nggak apa-apa. Ya. Udah ada suara adzan apa ya? Kadang saya nggak bisa bedain antara adzan asar sama maghrib, sama-sama mirip gitu. Maghrib atau asar ini gitu.
Oke, silakan Kak. Habis ini ngapain? Waktunya masih cukup? Boleh, silakan. Boleh. Dan teman-teman juga bisa menjawab bagi pertanyaan masih ada apresiasi. Iya. Ini tanya jawab itu saya yang tanya, mereka yang jawab itu kok Kak? Mereka bisa menanyakan Oh, iya. pada Kapsul atau Kapsul jika ada pertanyaan. Saya tanya dulu deh ya. Siapa nama sahabat yang mengatakan cintamu bisa membutakanmu? Siapa nama sahabatnya? Ayu. Iya, Ibu. Masya Allah. Bu, sebentar, saya mau tanya dulu, itu ada tulisan nulis materi, bener? Oh iya. Saya udah bertutur sama Ibu, alhamdulillah ya. Oke. Oh. Masya Allah. Berarti emang berhak nih. Silakan Bu, apa? Siapa nama sahabat itu? Masya Allah, betul. Boleh. Dan di sini ini kan sama istrinya ya Pak ya. Iya. Di sini juga kami berharap ini sangat benar sekali dengan tadi bersyukur, kemudian bermaaf, dan berjamaah. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu PTK, bagaimana kabar ibu-ibu PTK? Masya Allah. Dan di sini mudah-mudahan ibu-ibu tadi dengan bersyukur senantiasa nanti bapaknya biasanya berapa di PTK? Ya. Kalau pulangnya dikasih ke mama langsung dibalik. Astagfirullahaladzim. Iya. Nah, suaminya datang. Oh ya, tak kira gitu ya. Kalau datang seneng banget pasti gitu ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah, makasih ya. Ibu siapa namanya? Ibu Darki, Masya Allah. Teman-teman kalau pengen lihat rekaman ulang, nanti bisa buka channel YouTube Ahfad Saifuddin. Jangan lupa subscribe. Ya Allah. Promosi sekalian. Gitu, ya. Oke, betul Bu. Ya, silakan lanjut. Ada yang mau tanya? Kalau ada, tanya apa aja boleh, Insya Allah ya. Ada yang mau tanya? Ya, ada Kak. Mau tanya Kak? Yang laki-laki? Ya. Ya, ada dua nih, kita urut dulu dari Mas yang pertama. Ya. Sana dulu Kak. Ya. Silakan Kak. Terima kasih. Tentu saja. Tadi kan ada cerita yang orang sakit, ya, saya tanya yang kita punya kan boleh. Nah, ini saya untuk sekarang ini misalnya ya, kemudian mau ada malaikat seperti itu juga. Jadi gini aja, kalau ada seseorang atau saudara, teman atau siapapun, terus kita baca kepada kita, di sini spesifikasinya misalnya pindah sesuatu gitu. Sementara sejatinya kita bisa membantu gitu. Tetapi sisi lain sebenarnya itu juga masih punya kebutuhan yang untuk planning gitu. Nah, kira-kira sebaiknya apa yang satu yang kita putuskan untuk gitu. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sering kita alami ya Bu. Assalamualaikum. Biar silaturahim nggak putus, pinjam dulu 100 gitu ya. Iya, kalau ada uang, ada tabungan mah alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak ada gimana gitu ya. Karena pinjam meminjam itu ya satu kebiasaan yang mungkin bisa kemudian kita alami gitu ya. Maka gimana sih kalau kita sedang butuh, kemudian kok ada yang mau pinjam, maka perlu kita lihat adalah apakah dengan kita meminjami menelantarkan keluarga atau tidak. Itu yang pertama.
Kalau kemudian ketika kita memberikan pinjaman tidak menelantarkan keluarga, silahkan dipinjam, pahalanya besar. Dan Allah memuji orang-orang yang seperti ini. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Madinah, ketika orang-orang Mekah hijrah, itu menawarkan bantuan. Walau kana bihim khasasah, memberikannya bukan karena lebih, mereka juga butuh banget. Tetapi mereka melihat ada yang lebih butuh. Saya masih bisa lah dibagi dua. Maka kalau kemudian melihat ternyata kita masih punya tabungan, maka teman-teman ini sekedar nasihat aja. Kalau kita punya penghasilan, jangan dihabiskan. Minimal ada berapa persen yang kita tabung untuk sesuatu yang kemudian insidental. Jadi kalau kemudian ada yang pinjam, kita bisa ambilkan dari plot ini. Insya Allah, kalau kemudian tidak menelantar keluarga dan kita tahu dia saudara kita dan dia punya track record yang baik mengembalikan pinjaman, maka pinjamnya lebih baik. Tapi kalau tidak, katakan ataupun kemudian tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf ya, qadarullah saya belum ada. Semoga Allah memberikan kamu kemudahan. Kalau segitu saya nggak punya, tapi kalau cuma 10.000, ini tak kasih aja. Misal, gitu ya. Gitu ya Kak. Ya, jadi kembalikan ke kondisi kita. Insya Allah kita mendapatkan pahala. Barakallahu fiik. Lanjut. Kak siapa tadi? Ya. Ya atau kita bekerja hidup bersama-sama dengan hampir semua banyak orang. Makanya yang saya ingin menanyakan adalah yang berpikir positif terhadap tetangga kita, terhadap istri kita, dan terhadap teman kerja kita. Jadi pihaknya, jadi karena kita hidup bersama-sama hampir 8 jam dengan teman kita, banyak orang, itu juga bermasyarakat juga kita hidup dengan banyak orang juga di lingkungan masyarakat yang saya katakan tadi itu yang berpikir positif terhadap mereka. Terima kasih. Ya, sama-sama, Masya Allah ya. Gimana sih kita bisa positive thinking sama orang lain gitu ya? Maka ada satu hadis Nabi SAW, wal ya'ti 'alan nas bima ahab an yu'ta ilaihi. Hendaknya kamu bersikap kepada orang lain sebagaimana kamu orang lain bersikap kepadamu seperti itu. Contohnya begini, teman-teman, jujur, kita pengen nggak orang lain positive thinking sama kita? Pengen nggak? Maka positive thinkinglah sama orang lain. Itu yang pertama. Ya. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukan orang lain seperti itu. Jadi kalau ada orang lain melakukan kesalahan, jangan langsung kita overacting gitu ya. Usahakan kita berusaha, oh mungkin dia sedang pusing, mungkin dia sedang nggak punya uang, mungkin dia sedang punya masalah sama pasangannya. Mungkin berikan 1000 uzur, berikan 1000 alasan. Kalau kemudian kita nggak ketemu alasan itu, mungkin kita nggak tahu alasan itu. Gitu ya Kak, yang pertama itu. Datangi manusia, bersikap sama manusia sebagaimana kita ingin manusia bersikap sama kita, yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi SAW, ya, ada hadis qudsi Allah berfirman, wa ana inda dhanni abdi bi. Saya kata Allah sesuai dengan prasangkaan seorang hamba. Kalau hambanya berprasangkaan negatif, jadinya negatif. Kalau hambanya berpikir positif, jadinya apa? Positif. Iya. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi kita berusaha bersikap ke orang sebagaimana kita ingin orang bersikap sama kita. Kemudian positif thinking karena apa? Allah akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, husnudzon itu berpahala. Apa ibu-ibu? Sebaliknya,
Suudzon itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sungguh sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Jadi 3 itu aja yang perlu kita lakukan. Lakukan, sikapi orang sebagaimana kita pengen orang menyikapi kita. Kemudian yang kedua, kalau kita positive thinking, hasilnya positif. Dan yang ketiga, positive thinking kita itu berpahala. Dan kita akan bahagia, ceria. Akan ceria, bermanfaat bagi orang lain ketika kita positive thinking. Itu ya Kak, barakallahu fiik. Gimana Kak? Cukup atau gimana? Cukup. Kayaknya kok hadiahnya ke Alim itu gak habis-habis gitu ya? Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz untuk ilmunya. Selain bisa untuk doa bersama ya Ustaz. Ya. Terima kasih Kak. Teman-teman, ada hadis Nabi 3 doa orang yang tidak mungkin tertolak. Di antaranya adalah doanya orang yang safar, perjalanan jauh kayak saya, insya Allah kan safar ya, semoga dikabulkan. Kemudian doanya orang tua untuk anaknya, di sini ada orang tua, ada anaknya. Dan doanya orang yang puasa. Insya Allah kita semua di sini puasa. Yuk bareng-bareng kita doa, semoga Allah memberikan keberkahan untuk PCK, memberikan kesuksesan dunia akhirat untuk semua yang berkaitan dengan PCK. Dan semoga PCK semakin jaya, semakin memberikan kebermanfaatan untuk semua. Ya, mari kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minal qani'in. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur bekerja di PCK ya Allah. Karena dari PCK lah ya Allah, Engkau memberikan, Engkau menurunkan rizki-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang terbaik dalam bekerja ya Allah. Orang-orang yang punya ketulusan dalam bekerja ya Allah. Orang-orang yang punya perhatian terhadap tanggung jawab kerja kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikanlah keberkahan bagi PCK ya Allah. Berikanlah kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kebermanfaatan untuk PCK ya Allah. Mudahkan urusan semua orang yang berkaitan dengan PCK ya Allah. Bahagiakan hati mereka ya Allah. Hapuskan kesedihan jika ada di antara mereka yang sedih ya Allah. Hapuskanlah sakit mereka jika di antara mereka ada yang sakit ya Allah. Kabulkanlah semua permintaan mereka ya Allah, karena mereka adalah keluarga kami juga ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'i ibadatina ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah segala ibadah kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin ya Allah. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang bertakwa ya Allah. Pribadi yang berakhlak mulia ya Allah. Pribadi yang lebih baik dengan puasa ini ya Allah. Allahumma kama ajma'tana fi hadal makan fa'ajmi'na fil jannah ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kami mohon ya Allah, kumpulkanlah kami di surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman yang di sini, semoga saya berdoa kepada Allah kalau akan melihat wajah-wajah ini di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga ibu juga bisa melihat, bapak juga bisa melihat kami di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih buat PCK, buat teman-teman panitia yang mengundang kami. Sukses selalu dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, ya. Jazakallah khair.